Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back again. Kembali lagi di ulasan atau prediksi sinetron buku harian seorang istri untuk episode nanti malam. Tapi sebelum lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman semua untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dan kita doakan sinetron buku harian seorang istri bisa semakin seru dan menarik lagi ya guys, sehingga nantinya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Halo everyone, balik lagi ya bersama Mimin. Gimana kabar kalian? Tentunya sehat dong. Nah, di episode malam ini kita pun akan disuguhkan adegan yang sangat-sangat begitu bikin kita puas banget ya guys, dimana ada adegan penyesalan si tangkurak iblis para buana yang sudah diketahui kebusukannya oleh Dewa. Dan melihat nantinya Dewa pergi dari rumah buana bersama Nana, sontak saja di situ pun para buana akan sangat begitu menyesal. Penasaran bukan? Simak, tonton, dan sampai selesai ya guys, supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Sebelum lanjut ke dalam isi videonya, absen dulu dong. Penggemar buku harian seorang istri berasal dari kota mana aja nih guys? Silahkan komentar di kolom komentar ya guys. Nah, seperti yang kita tahu ya guys, di episode sebelumnya terlihat bahwa di mana saat Alia dan Kevin saling bertemu, di situ pun Pasya yang mengetahui Alia sontak saja di situ pun Pasya langsung memergoki mereka berdua dan menanyakan hal apa yang akan direncanakan oleh Kevin dan Alia. Di situ pun Pasya langsung menanyakan dan meminta penjelasan dong kepada Alia dan Kevin. Tapi di situ pun si tangkurak siluman ular Aliong begitu sangat mengeles dan membalikan keadaan ya guys terhadap Pasya. Tapi di situ pun Kevin membongkar ya guys tentang keberadaan Bu Parah yang membohongi semua keluarga buana kalau Bu Parah tidak berobat di luar negeri, melainkan Bu Parah lagi berada di apartemen. Sehingga di situ pun Alia sangat kaget mendengarnya, dan di situ pun Pasya langsung bertanya-tanya kepada Kevin. Bahkan di situ pun si bohai Kevin ngasih tahu bahwa Kevin sempat mengobrol bersama Bu Parah di apartemen tersebut. Sehingga di situ pun membuat Alia langsung panik ya guys, dan Pasya pun akhirnya tahu bahwa Parah selama ini sudah membohongi semua keluarga buana. Bahkan di situ pun Pasya yakin kalau dalang dibalik semua masalah di keluarga buana adalah ulah dari para buana tuh guys. Dan pastinya juga tahu kalau Bu Parah sudah membohongi semua keluarga buana kalau Bu Parah hanya sekedar pura-pura sakit saja. Nah, di situ pun Pasya langsung menemui Nana ya guys yang berada di butik. Yang saat itu Nana pun lagi bersama Putri, dan ternyata Putri pun ngasih tahu kepada Nana kalau Putri juga melihat Bu Parah dan Alia berada di apartemen yang sama. Sehingga di situ pun Pasya dan Putri dan Nana akan mencari tahu ya guys tentang kebenarannya. Di situ pun mereka bertiga yakin kalau masalah di keluarga buana itu adalah ada hubungannya dengan Alia dan Bu Parah yang berada di apartemen. Di situ pun terlihat ya guys bahwa ada pertemuan si tangkurak siluman ular kadut Aliong bersama si iblis parah buana, yang ternyata di situ pun Alia menyuruh si iblis parah tersebut supaya segera pulang ke rumah buana karena semuanya sudah mengetahuinya keberadaan Bu Parah yang berada di apartemen tersebut. Sehingga di situ pun saat Nana, Pasya, dan Putri menuju ke apartemen tersebut, mereka pun tidak mendapatkan bukti ya guys. Tapi di situ pun Putri bertemu dengan Alia. Tapi sayang Alia udah ngasih kabar kepada Parah kalau mereka bertiga akan mencari Bu Parah di apartemen tersebut. Sehingga di situ pun mereka bertiga tidak menemukan Bu Parah ya guys berada di apartemen tersebut. Tapi di situ pun si tangkurak siluman ular kadut Aliong malah memanfaatkan situasi dengan memoto adegan Pasya dan Nana yang hampir jatuh diserempet motor. Di situ pun Alia langsung memotret kejadian tersebut, dan di situ pun Alia langsung ngasih foto tersebut kepada Dewa.
sehingga terjadilah kehebohan lagi di keluarga Buana ya guys. Sampai-sampai kehebohan dan keributan antara Lipia dan Lula. Ditambah lagi Mas Dewa yang sangat-sangat begitu pitangkurakeun banget ya guys, karena disitu pun Mas Dewa termakan omongan si tangkurak siluman ular kadut Aliyong. Emang ya guys, Mas Dewa ini emang begitu egois. Lama-lama jadi kesel aja nih sama Mas Dewa. Orang yang berpendidikan tapi tidak berpikir panjang dan tidak memikirkan apa kesalahannya di masa lalu. Nah, di adegan lain terlihat ya guys bahwa disitu pun Pasya yang sangat murka terhadap Alia karena ini semua gara-gara Alia. Disitu pun terlihat ya guys bahwa Pasya marah terhadap Alia, bahkan ia pun akan membongkar semua kejahatan Alia bersama Bu Parah. Pasya pun akan mencari bukti kalau ini semua adalah ulah dari Alia, begitupun dengan si tangkurak iblis para Buana. Nah, di adegan lain terlihat ya guys, seperti yang kita tahu bahwa Nana belum pulang ke rumah Buana, sehingga Lula yang sangat begitu panik. Disitu pun terlihat bahwa Lula marah-marah terhadap Dewa. Bahkan disitu pun Lula ngasih tahu kepada Dewa. Sampai-sampai Dewa disitu dibuat meneteskan air mata ya guys dengan perkataan Lula yang mengungkit masa lalu Dewa, sehingga Nana pun bisa menjadi kuat dengan masa lalu Dewa. Tapi disitu pun Lula berkata kepada Dewa kalau Dewa sangat egois cuma gara-gara masa lalu kakaknya tersebut yang tidak ada artinya dibandingkan masa lalunya Dewa bersama Alia. Sehingga disitu pun Mas Dewa sangat berpikir ya guys, bahkan disitu pun sempat meneteskan air mata tuh, mengenang di mana semua kebaikan Nana dan ketulusan Nana kepada dirinya. Bahkan disitu pun tidak menyebutkan kata-kata kasar kepada Dewa. Disitu pun mengingatkan bahwa masalahnya ini semua tetap disebabkan oleh Dewa. Bahkan Nana rela dijadikan pembantu oleh ibu kandungnya Dewa Buana sendiri ya guys. Nah, disitu pun nampaknya Mas Dewa sangat sadar ya guys, apa yang ia lakukan selama ini adalah salah terhadap Nana. Ditambah lagi disitu pun terlihat bahwa Roni yang sedang marah-marah terhadap Lipia karena sudah lelah melihat kelakuan si centil Lipia ini. Disitu pun Mas Dewa sangat marah ya guys terhadap Roni karena Roni membuat Lipia sangat marah dan menangis. Sehingga disitu pun ternyata Roni malah melawan Dewa dan memukuli Dewa ya guys. Dan Roni pun disitu berkata sangat bijak kepada Dewa kalau dirinya tidak mempunyai hubungan bersama Nana. Bahkan menjelaskan tentang masa lalu dirinya bersama Nana hanya sekedar masa lalu. Sehingga disitu pun Mas Dewa semakin sadar ya guys, apa yang dia lakukan selama ini terhadap Nana itu adalah salah. Sehingga disitu pun Mas Dewa akan sangat-sangat begitu menyesal dengan apa yang ia lakukan terhadap Nana. Nah, pastinya Dewa akan menyesal banget ya guys. Nah, terlihat di episode malam ini tentunya akan semakin seru dan menarik lagi ya guys, dimana nantinya Mas Dewa akan sangat begitu menyesal. Bahkan Mas Dewa mencari Nana yang kala itu Nana belum pulang ke rumah Buana karena ditinggalkan oleh Dewa. Di situ pun terlihat ya guys, nantinya Mas Dewa akan begitu sedih dan menyesali perbuatannya. Di adegan lain untuk episode nanti malam, nampaknya kebusukan Bu Parah dan Alia akan segera dibongkar ya guys oleh Pasya. Dan nantinya setelah Alia menyuruh Parah untuk segera pulang ke rumah Buana, tentunya nantinya Bu Parah akan disambut dengan murkanya Mas Dewa ya guys. Sampai-sampai bisa kemungkinan Mas Dewa akan pergi dari rumah Buana, dan bisa kemungkinan juga ya guys bahwa Mas Dewa dan Nana akan pergi menemui Neratu yang berada di kampung halamannya. Karena Mas Dewa sangat begitu murka dan sangat muak ya guys melihat kelakuan ibu kandungnya tersebut. Tentunya di episode malam ini keromantisan antara Nana dan Dewa akan kembali diperlihatkan ya guys. So pasti yang akan membuat kita bikin baper dan senyum-senyum sendiri lagi nih melihat keromantisan antara Nana dan Dewa. Apalagi nantinya keromantisannya antara Nana dan Dewa akan dipertunjukkan di sebuah kampung halaman yang sangat begitu indah. Dan tentunya episode malam ini akan semakin seru ya guys jika itu benar terjadi. Nah, itu tadi ulasan dan prediksi sinetron Buku Harian Seorang Istri. Kurang lebihnya Mimin mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.